bekerja sebagai dosen di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, Jawa Timur. Dan kemudian nanti juga kita akan dipandu juga oleh dua Sri Kandi. Nanti narasumbernya perempuan, kemudian moderatornya perempuan. Saya hanya untuk melengkapi Bapak Ibu. Moderator yang bertugas pada sesi kali ini adalah Ibu Nita Timbani, SPD MPD. Beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Pamona Utara. Nah, saya kira saya tidak akan menyita waktu Bapak Ibu. Saat ini pukul 12.59 di waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk sepenuhnya acara untuk hari ini saya persilakan kepada moderator Ibu untuk membawakan agenda. Saya persilakan Ibu. Iya. Saya ditemani oleh dua teman saya yang luar biasa, Pak Aribowo dan speaker kita yang hebat, Ibu Dora Risa SSI MPD dari Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan praktisi pendidikan yang sudah hadir pada sesi kita pada saat ini akan dibagi dua, yaitu sesi pertama pemaparan dan sesi kedua diskusi yang akan diakhiri dengan closing statement speaker kita. Dan sebelum masuk dalam pemaparan materi, sedikit saya kenalkan tentang Kelor CSOC. Mungkin Ibu ada yang baru bergabung pada hari ini. Kelor CSOC sebenarnya atau CSOC singkatan Chain of Educational for Learning Online and Through Reality. Ya, jadi kita ambil nama Kelor ini sebagai nama yang kenal, sebuah tumbuhan yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, namun memiliki makna sebagai dapur edukasi lain untuk kita semua. Jadi ini dibentuk untuk menggali kemampuan semua guru dan tenaga kependidikan, pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah dalam hal bertukar informasi, komunikasi, dan berbagi pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan dan juga pengajaran yang baik dalam menggunakan IT dan online yang maupun yang konvensional dan non IT secara offline. Ini semua untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Sulawesi Tengah secara khusus dan secara umum di negara kita Indonesia tercinta. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada saat ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dalam pemaparan materi kami mau tertib, kita menertibkan diri sendiri karena kita sekarang ini menggunakan web. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengaktifkan dan menonaktifkan ya. Oleh sebab itu mohon ketertibannya untuk mute atau menonaktifkan mic sendiri. Dan sesi pertanyaan ada dua cara kita lakukan. Yang pertama dengan raise hand, ada gambar tangan di sebelah tulisan nama Bapak Ibu, atau boleh bertanya di kolom chat ya, ada gambar chat nanti di bagian bawah. Silakan menuliskan pertanyaan di dan presensi sudah dibagikan dengan materi. Mohon supaya tidak lupa untuk mengisi presensi sebagai bukti daftar hadir pada pertemuan hari ini. Dan materi kita pada saat ini yang akan dibawakan oleh presenter cantik kita dan yang sangat hebat Ibu Dora, yaitu berjudul My Keyboard, kelas digital untuk pembelajaran jauh. Baik Bapak Ibu sahabat Kelor, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Dora untuk melakukan presentasi atau pemaparan materi. Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya Bu Yunita dan juga teman-teman tim Kelor, dan untuk Bapak Ibu semuanya sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang MyViewBoard yang merupakan papan tulis digital. Di sini MyViewBoard kelas digital untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, apa sih MyViewBoard itu? Jadi MyViewBoard, mohon maaf suara saya
Jelas? Jelas, jelas. 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 MyViewBoard adalah papan tulis digital yang dibuat dengan teknologi interaktif online yang memungkinkan suatu kelompok untuk dapat mengaksesnya melalui perangkat apapun. Secara sederhana, papan tulis digital yang mampu mengintegrasikan berbagai file dan hasil pencarian dari internet dalam satu papan tersebut. Ini contoh dari MyViewBoard yang merupakan papan tulis digital. Jadi di sini memungkinkan kita untuk menggunakan screen sebagai papan tulis, bisa dicoret-coret, tetapi juga bisa mengintegrasikan berbagai file yang ada di dalam komputer ataupun di dunia maya. Kemudian fungsinya MyViewBoard sendiri dioptimalkan untuk pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pendidik untuk berinteraksi dengan siswa mereka, bahkan jika mereka tidak hadir di lokasi yang sama. Secara sederhana, sebagai media yang dapat memfasilitasi pendidik dan siswa untuk berinteraksi meskipun dengan lokasi yang terpisah. Untuk pembelajaran jarak jauh, fitur-fitur dari MyViewBoard dapat mempermudah pendidik untuk menciptakan konten pembelajaran jarak jauh yang menarik dan juga interaktif. MyViewBoard, pembelajaran melalui MyViewBoard dapat dilakukan melalui live streaming via YouTube dan Facebook, dapat dilakukan dengan interaksi langsung atau tatap muka via video conference seperti saat ini, dan dapat memfasilitasi pendidik dan siswa untuk belajar layaknya di ruang kelas. MyViewBoard mampu menampilkan file materi, PowerPoint, PDF, Word, Excel, dan dapat memberinya anotasi secara langsung. Kemudian dapat menampilkan gambar video hasil pencarian dari internet, dan memungkinkan pendidik untuk dapat berinteraksi langsung dengan siswa melalui MyViewBoard Companion. Di antaranya berarti dia mengirim file yang dikirim berupa gambar, kemudian pop quiz ini berupa pertanyaan singkat, biasanya hanya satu-satu, dan polling atau quiz. Kalau polling atau quiz ini nanti dia ada pilihannya, pilihan ganda, yes dan no, atau jawaban singkat. Nah, di sini MyViewBoard merupakan MyViewBoard your digital whiteboard in the cloud. Berarti dia itu bisa langsung terintegrasi dengan Google Drive ya. Bisa melalui cloud. Kemudian untuk caranya, bagaimana cara kita menggunakan MyViewBoard? Yang pertama tentunya kita instalasi dulu. Kemudian hari ini kita mau mempraktekkan tentang instalasi, menggambar dan menulis MyViewBoard, membuka file, PDF dan Microsoft Office, integrasi Google Slide, Google Sheet, dan Google Docs, mengintegrasikan hasil pencarian web browser berupa gambar dan YouTube, penggunaan Magic Box, kemudian merekam video dan streaming yang semuanya bisa langsung dilakukan dalam satu aplikasi MyViewBoard tersebut. Let's practice. Kemudian langsung saja kita demonstrasi ya. Langkah pertama tentunya kita harus mengunjungi alamat myviewboard.com dulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah ada di depan laptop bisa langsung mempraktekkannya. Kemudian di sini sign up kalau belum punya akun, seperti biasanya kita bikin akun. Kalau sudah cukup sign in. Karena saya sudah punya akun,
Kemudian di sini ada berbagai pilihan. Sebenarnya My View Board itu sendiri ada berbagai fitur ya. Di sini My View Board yang online, kemudian di sini My Virtual Classroom. Kalau di My Virtual Classroom ini memungkinkan kita untuk benar-benar duduk bersama dengan siswa. Jadi nanti siswa bisa angkat tangan, kemudian bisa kita nyalakan speakernya, kita nyalakan videonya dan lain-lain. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama dulu tentang My View Board aplikasi. Di sini bisa di-download di sini. Tir, inilah, jokono pensil, alat tulis karo iku nduk. Ya, pakai alat tulis karo kertas. My View Board ini tersedia untuk yang Windows 64-bit, kemudian juga Android. Extension di Chrome. Kalau di Chrome-nya extension-nya saya kira untuk yang aplikasi ini tidak apa-apa. Kita langsung download yang My View Board for Windows aja. Kemudian nanti untuk instalasi seperti install aplikasi biasanya ya Bapak Ibu, jadi kita tinggal ikutin aja. Nanti kalau sudah terinstall, biasanya menunya akan seperti ini. Ini tampilannya, yang ini merah-merah ini, kita langsung masuk saja ke sini. Agak lama karena mungkin sambil video ini ya. Coba dimatikan videonya. Dimatikan aja ya Pak ya. Nggak bisa. Oh ya. Mohon maaf agak lama nunggu loadnya. Jadi nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Masih loading juga. Ini langsung ke spidol, tapi untuk langkah pertama kita sign in dulu. Gak apa-apa, ditunggu Bu. Iya. Ini yang pakai desktop ya berarti ya, atau langsung? Iya, yang pakai desktop. Soalnya kalau untuk yang pakai web, versi My View Board web itu, dia fiturnya nggak selengkap yang di desktop, Pak. Yang beda itu dia kalau di desktop itu ada browsernya ini.
Atau mungkin maksudnya mereka apakah karena sudah di web gitu, juga nggak tahu juga sih. Lama ya? Coba diulang lagi. Mungkin jaringan kurang bagus. Diulang lagi kali. Dah, suruh matikan HP kok. Kita tunggu dulu sampai ada nama kita muncul di sini. Sudah. Nah, yang pertama kita coba ya ini seperti papan tulis biasa atau mungkin seperti virtual board yang lainnya, bisa dicoret-coret seperti ini. Kemudian kalau ini tuh bisa, mungkin kalau untuk pelajaran matematika ya ini enak, seperti ini. Seperti biasa, tinggal dicoba-coba aja. Kemudian di sini itu dia juga punya AI. AI Pen ini dia Artificial Intelligence Pen. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar, kita contohkan saja, misalkan saya di sini mau menggambar bunga. Di sini dia langsung bisa mengenali. Kalau untuk semacam sketch atau apa, mungkin untuk anak-anak yang kecil-kecil gitu, apa ya, TK, SD gitu mungkin, untuk yang seperti ini. Jadi kita, kalau di My Viewboard ini dia mainnya drag and drop. Jadi tinggal di drag drop aja, seperti ini. Kalau mau menghapus juga tinggal dihapus saja. Kemudian di sini selain bisa menulis dengan spidol, My Viewboard juga memfasilitasi kita menulis dengan typing huruf ya. Nah, di sini dia juga ada immersive reader-nya. Saya contohkan, misalkan saya tulis halo, my name is Dora. Misalkan di sini juga ada fitur superscript-nya. Kalau misalkan mau ke immersive reader, ini seperti ini. Diklik yang gambar buku ini. Mungkin ini cocok untuk yang
bahasa Inggris ya. Atau yang punya anak-anak mungkin. Kedengeran nggak suaranya? Soalnya saya pakai headset ini. Enggak ya? Di sini dia juga bisa memisah kata. Kedengaran. Kedengeran ya? Spellingnya yang tulisan ini kedengaran ya, Bu ya? Hello, my name is Dora. Immersive reader-nya. Jadi dia immersive Jelas reader-nya terdengar. Jelas terdengar ya. dia bisa memisahkan per suku kata, kemudian nonnya mana, verbnya mana, dia kasih dengan tanda-tanda ungu ini, sesuai dengan sini, ini yang verb merah, yang nonnya ungu, dan seterusnya. Kemudian jika kita play, suaranya ini dia akan, spellingnya itu akan dia bacakan. Kemudian selanjutnya ini kita tambah, kalau mau tambah slide istilahnya atau kanvas baru, kita tinggal klik yang ini. Kita lihat berapa kanvas yang ada di sini, itu yang ini. Jadi kanvasnya ada di sini. Kita misalkan mau kita close satu, tinggal close aja. Kita tambahkan lagi, ini di close. Kemudian kita akan membuka file dari hard disk. Ini perannya nanti di Magic Box ini. Kita ini kalau yang ini sudah di dalam hard disk kita. Kita contohkan buka file sembarang aja ya. Nanti kalau untuk tipe filenya apakah nanti dokumen, apakah PPT atau apa, itu nanti caranya sama. Contohkan ini yang sudah tersedia di sini aja. Ditunggu dulu. Mohon maaf kalau tiap buka file harus lama karena saya tinggalnya di desa, jadi apa Bu, ditunggu. Ini kita import PowerPoint into foreground. Nah, ini dia sudah buka. Kemudian langsung kita next, nanti dia slide-nya sudah seperti ini. Kalau kita lihat slide kita jadi banyak. Tadi kan cuma berapa, ini sudah jadi 46. Itu langsung. Jadi di sini kalau misalkan kita menjelaskan ke siswa atau apa, kalau ada poin yang penting, kita langsung bisa tandai ya. Misalkan di sini, kita langsung bisa tandai seperti ini. Kemudian untuk file-file jenis yang lainnya seperti dokumen, kemudian Excel dan lainnya, itu cara membukanya sama ya Bapak Ibu, saya kira tidak usah dicontohkan lagi. Supaya tidak berat, ini saya close dulu. Tapi terlalu banyak, langsung aja.
Selanjutnya kita coba buka file dari Drive ya. Kita kembali ke Magic Box ini lagi. Yang gambar seperti ini kelihatan ya. Kita pindahkan ke ini, icon Drive. Drive saya. Saya pilihkan contoh yang sembarang aja, yang seadanya. Masih downloading, kita tunggu. Ini PDF filenya. Kalau untuk yang dia My virtual board itu dia bisa bukanya hanya file yang PDF. Kalau yang di desktop ini dia semua file bisa. Ini materi-materi yang didapat dari webinar. Nah, di sini kita bisa slide juga seperti ini, next seperti ini. Ini filenya dalam bentuk PDF. Seperti yang tadi, misalnya kalau kita menyampaikan ke siswa, itu kan kalau poin-poin yang itu kan selalu dikasih anotasi untuk penekanan ya, supaya mungkin ini yang penting seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, selain kita buka via seperti ini, My Viewboard ini juga memungkinkan kita berinteraksi di Windows-nya. Ada icon jendela ini, kalau kita klik icon jendela ini, kita ke Windows-nya. Sebentar, ini lemot. Nah, ini kita ke Windows-nya. Jadi kalau kita misalkan di sini kita buka apapun, tapi di sini masih dalam My Viewboard. Ini hanya My View menunya. Coba saya buka PowerPoint ya. Maaf karena selalu menunggu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Nah, di sini misalkan kita buka PowerPoint, kita presentasi langsung atau menyampaikan langsung ke PowerPoint-nya, tetapi masih terintegrasi sama My Viewboard. Di sini kita juga bisa memberikan anotasi di sini. Misalkan ini aja. Untuk kembali ke dalam My Viewboard lagi, kita klik yang menu My ini warna merah. Nah, di sini kita kembali lagi. Selanjutnya, kita akan mencoba
membuka gambar langsung dari browser. Kita contohkan gambar, karena sekarang lagi hot-hotnya SARS-CoV-2, coba kita cari gambar virus SARS-CoV-2. Ini di MyViewBoard, dia sistemnya ketika kita mau menaruh sesuatu ke kanvas, itu tinggal di drag and drop. Nah, ini udah muncul. Di sini itu juga bisa kita anotasi di dalam sini. Nah, ini bisa. Kemudian kita kalau tombol ini, bukan menu ini, maksudnya dia bisa snapshot. Nah, ini hasil dari snapshot kita tadi, screenshot istilahnya. Ini juga bisa di draw, kita bisa crop. Untuk mencontohkan seperti ini aja. Ini untuk gambar seperti ini. Tinggal kita masuk ke browser, kita klik menu browser di MyViewBoard mirip dengan Google Chrome ya. Kita klik, kemudian kita cari ke Google, kemudian kita tinggal drag and drop. Di situ kita juga bisa screenshot. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuka video dari YouTube ke MyViewBoard. Kita buka ke embed browser lagi. Kita tuliskan YouTube di sini. Klik. Coba kita cari tentang SARS-CoV-2 lagi. Oh, ini aja udah ada. Nah, di sini udah ada berbagai video. Kalau yang di video, dia yang di drag and drop, bukan gambarnya ini, tetapi tulisannya. Kita coba contohkan yang ini. Kita play. Sudah nge-play dan tampilannya persis seperti di jendela YouTube sendiri. Ini bisa di screenshot seperti tadi. Kalau ketika kita mungkin menemukan poin yang penting, coba kita contohkan ini. Nah, hasil screenshotnya sudah bisa dipindahkan di sini. Ini juga bisa dipindahkan. Kita pause dulu. Selanjutnya kita mau mencoba menggunakan, kita berinteraksi dengan siswa kita atau mungkin rekan kita yang berada di jauh sana.
seperti kita, misalnya nanti saya mau minta tolong ke Bapak Ibu semua untuk membantu mempraktekkannya. Sekarang ini Magic Box kita buka lagi. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini throw ini kalau kita mau ini, misalkan kita mau minta peserta didik kita untuk misalkan ada pelajaran menggambar, kemudian kita minta hasil gambarannya untuk dikirimkan ke kita. Hasil gambarannya mungkin di buku tulis, dia foto, kemudian dikirimkan ke kita. Ini kita bisa pakai ini, diklik ini. Bapak Ibu minta tolong bisa di-download untuk di Play Store di HP-nya. Itu My Viewboard Companion. Sebentar. Bentar, saya stop sharing sebentar ya. Bapak Ibu silakan unduh My Viewboard Companion. Saya sudah sampaikan linknya di chat ya. Ada yang sudah mengunduh My Viewboard Companion? Bapak Ibu ada yang sudah, coba kalau sudah ada yang punya download, bisa masukkan nama saya, ini identitas saya, Dora Turista ini, atau bisa scan barcode saya. Kalau di laptop tidak bisa Bapak Ibu. Kalau My Viewboard Companion ini khusus di gadget, sorry di HP. Bisa iPhone ataupun bisa Android. Ini nanti fungsinya seperti token, bisa mengirim seperti itu. Coba saya screen mirror dulu. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu, My Viewboard Companion. Kalau sudah itu silahkan dibuka. Kemudian di sini ada menu Throw
PopQuiz, dan Polquiz. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan barcode, karena ini di HP saya sudah login dengan nama saya, coba saya logout bisa enggak ya? Bisa, saya sign out dulu. Sudah, saya tak login dengan nama yang lain. Passwordnya kelihatan. Dimatiin dulu, bahaya itu. Iya. Minta scan barcode. Ini ada yang minta scan barcode, Bu. Minta scan barcode Sudah aja ya. menginstal Bapak. Iya. Iya, Pak Agus Chandra. Ini silakan. Iya, Pak Agus Chandra. Silakan Pak Agus Chandra. Ada yang sudah scan barcode, kemudian bisa kirimi saya gambar apapun, dari yang penting yang sopan ya, gitu maksudnya. Bisa kirim gambar apapun, atau kalau nggak scan barcode bisa tuliskan nama saya Dora_Turista sebagai ID saya di My Viewbox. Ini bisa dilakukan kalau hostnya juga online. Kalau misalkan mati nggak bisa. Apakah ada Ini yang informasi dari Agus Chandra katanya enggak bisa scan. Apa bisa? barcode-nya sudah ini ya? Pakai waktu ya? Coba. Enggak bisa sepertinya. Dicoba lagi Pak Agus Chandra. Atau masukkan nama saya aja Pak, Dora_Turista ini. Kalau scan barcode ini tidak melalui aplikasi, mohon maaf. Jadi bisa itu, kalau yang melalui My Viewbox Companion itu masukkan nama aja, atau yang barcode di bawah tadi. Tetapi kalau belum punya aplikasinya, bisa pakai QR scanner itu, nanti dia diarahkan ke web untuk mengirim seperti itu. Saya coba. Ini saya sudah. Terus sign in pakai email dulu ya, Bu? Iya. Kalau belum punya akun berarti sign up dulu, Ibu. Oh, belum punya akunnya sign up ya. Aku harus daftar dulu. Ada yang sudah bisa mengirim saya gambar atau apa? Ini ada pertanyaan, kalau mau nulis nama Ibu di bagian mana? Di dalam, kan itu di My Companion itu nanti kan ada tombol throw, menu throw yang bentuknya kayak pesawat. Nah, itu diklik dulu. Sepertinya sudah ada yang mengirim ya. Saya sudah dengar skenarionya. Ini sudah ada satu yang mengirim. Ini dari siapa ya? Biasanya ada namanya. Ada lagi.
Sudah ada 4 yang berhasil ngirim. Sama seperti ini. Saya pakai laptop bisa kah? Bisa Oh, pakai pakai laptop. laptop bisa ya? Bisa Bapak Ibu, silakan klik linknya, nanti kemudian pilih upload ya yang mau disampaikan. Nah, ini untuk selanjutnya, apa masih ada yang mau mengirim lagi? Mungkin sudah ya. Jadi contohnya seperti ini. Yang nomor 2 dari kiri. Gimana? Yang nomor 2 dari kiri, Bu. Nomor 2 dari kiri. Oh, iya. Nah, ini kita bisa sepertinya ada yang banyak yang berdatangan. Jadi kita misalkan kalau kita mengajar, mungkin kita bisa, kalau misalkan anak saya kan PAUD gitu ya, itu kan sama gurunya kadang diminta mengirimkan apa hasil foto gambarnya atau apa, itu bisa di sini. Karena ini nanti bisa di-save, Bapak Ibu bisa di-save dalam bentuk PDF, ekspor PDF, atau bisa dalam bentuk MyViewBoard juga. Jadi nanti langsung dibuka, langsung tampilannya seperti saat ini. Mungkin sudah ya untuk kirim gambarnya. Kita coba menu yang lainnya. Ini. Misalkan di sini saya menuliskan pertanyaan ibu kota Indonesia adalah, gitu aja ya yang enak. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau menjawab ini, Bapak Ibu juga di MyViewBoard component-nya juga pilih menu yang pop quiz juga. Coba saya minta tolong mungkin salah satu atau salah berapa dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya di MyViewBoard company, dia yang menunya di pop quiz. Halo, apakah suara saya kedengaran? Dengar ya, Bu Junita? Iya, sangat jelas, Bu. Ya. Akan Bapak Ibu yang sudah mengirim tadi bisa menjawab. Silakan menjawab. Jangan lewat draw ya Bapak Ibu, tapi lewat pop quiz. Nah, sudah.
seperti ini, kita bisa ini yang pop quiz ini hanya untuk pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini, istilahnya bisa kita buat ngecek sementara lah gimana pemahaman siswa kita apa dengan materi yang kita telah ajarkan secara daring ini. Selanjutnya kita mau coba poll quiz ya. Kalau poll quiz ini dia untuk pertanyaan yang agak banyak. Jadi lebih baik Bapak Ibu siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada yang mau ngirim lagi? Nah, kalau mungkin di stop dulu ya yang untuk ini. Kita close dulu. Ini juga bisa di save. Tapi di sini nggak usah di save. Kalau ini untuk poll atau quiz. Nah, di sini kita bisa multiple choice. Misalkan masih ada yang jawab ya suaranya. Jadi kalau misalkan kita dapat kiriman, itu nanti seperti ada kayak suara notifikasi seperti itu. Kita misalkan instruksinya, pilih jawaban yang tepat. Itu ibu kota Jawa apa, Bu? Jawa semuanya. Maaf Bapak Ibu. Nah, kita option satunya misalkan Bandung. Option 2 Surabaya. Option 3 Jogja. Tipe lagi. Option 4-nya Denpasar. Kita checklist pilihan yang tepat. Ya gitu. Kalau ada mau tambah opsi bisa ada add option di sini. Kemudian kita pilih soal lagi. Kita mau true or false. Misalkan ini soal asal-asalan aja ya. Kita tambah lagi. Rating ini apa ya soal rating? Untuk penilaian mungkin. Iya, penilaian. Tapi maksud saya mau mencontohkannya. Tingkat kesukaran My Viewer. Ada bakso aja ya.
Soal ini silakan Bapak Ibu melalui apa tadi? My Viewboard Companion, Bapak Ibu bisa pilih menu yang poll atau quiz untuk bisa masuk ke situ. Hostname-nya diberi nama apa ya? Dora underscore turista ini Bapak. Nah, kalau mau kan di sebelahnya ada menu barcode itu bisa nih, bisa scan barcode ini atau Dora underscore turista. Belum muncul Bu ya. Masa Pak? Coba di play itu ya. Mungkin terkendala sinyal mungkin. Kalau yang play di bawah itu fungsinya apa Bu? Play di bawah. Ini toh. Oh ini di live kan Pak? Belum ya? Tadi belum muncul ya soalnya? Ya. Sekarang sudah ya? Sedang silakan Pak. Attendance-nya yang online ada 21. Ini responnya. Apakah ada yang mau mengirim respon lagi? Atau ada yang kesulitan? Kalau yang soal yang lainnya Bu, tadi kan ada beberapa soal ya. Itu tadi di live kan berarti Pak satu persatu. Bentar. Tekan apa? Coba sudah muncul belum Pak? Udah. Belum ada yang jawab tapi. Sudah ya, ada 8 respon, 11. Tapi belum ada yang masuk. Itu udah 15 yang jawab Bu. Tapi belum, resultnya belum ada. Coba diklik. Ini saya klik Pak. Oh mungkin karena waktunya belum, itu masih hitung mundur 26, 25 itu. Iya.
Ya, sudah ada pertanyaan. Kemudian untuk yang selanjutnya gitu terus ya, di play satu persatu. Ini sudah ada yang jawab. Yang lainnya? Iya. Semuanya false. Untuk rating, ini nanti sebenarnya bisa di setel-setel ya. Ada yang bertanya kalau mau ikut mengerjakan dan mengirim ke Bu Dora, itu caranya tadi download my Viewboard component tadi, Bapak atau Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu silakan lihat di kolom chat ya. Situ saya kasih linknya. Bapak Ibu nanti bisa gabung di kuis. Kalau menggunakan HP ini, Pak. Sebenarnya lebih enak menggunakan HP. Ya, saya menggunakan HP, tapi belum bisa support membuka. Di download di Play Store? Ya, ini sedang. Sudah pilih. Cerita dulu. Taruh. Ini untuk yang pollingnya seperti ini, jadi yang memang rata-rata pada suka bakso ya. Sudah untuk yang poll atau quiz, ini saya tutup dulu. Atau Bapak yang masih mendownload mau mencoba, saya tungguin nggak apa-apa. Saya play ulang. Sinyal agak sulit juga. Jadi lanjut aja dulu. Dilanjut aja ya. Ya. Kemudian, My Viewboard ini juga memungkinkan kita untuk bisa langsung streaming melalui My Viewboard. Bapak Ibu sebentar, kalau kita ke Play Store itu kan, ini soalnya ada yang japri saya, yang di-download itu My Viewboard Companion, bukan yang My Viewboard aja. Kalau yang My Viewboard aja nanti aplikasi seperti ini Ibu, aplikasi seperti ini tetapi untuk Android. Tapi kalau untuk memberikan feedback dari host atau dari guru itu menggunakan yang My Viewboard Companion. Mungkin tadi Pak Erik sepertinya sudah nge-share link di chat. Iya sudah Bu, sudah share link memang Pak Erik. Iya sudah di-share beberapa kali. Dalam proses.
Kemudian untuk selanjutnya kita kita save file dulu ya. Kita kalau mau save file itu tinggal ini. Yang gambar kuning seperti folder ini. Kalau tadi Magic Box isinya yang semua kita mau import, kemudian kita mau buka YouTube dari sini bisa, buka gambar dari sini bisa. Kemudian ada menu yang throw, pop quiz sama call quiz ini tadi di Magic Box. Kemudian kalau kita mau save file itu di sini. Ini kita bikin baru. Kemudian kita ini save dan ini save as. Kalau ini kita export. Export ini kita mau ke misalkan di sini. Ini contoh filenya bisa PNG, JPG, PDF, PPT, dan seterusnya. Kemudian kalau kita save as, ini kita save as-nya dalam bentuk My View Board. Kita bisa menyimpannya di Google Drive ataupun di hard disk. Kemudian kita untuk menu ini, nah di sini ini adalah capture. Nah itu tadi saya sudah mengcapture, jadi langsung seperti ini. Capturean dari kanvas ini, oke kita hapus saja. Kemudian ini adalah menu untuk merekam. Kita klik. Bentar. Biasanya di sini mau. Oh ini. Jadi ini kita mau kalau yang ini kita live streaming video bisa ke YouTube atau Facebook langsung menggunakan ini. Kita isi stream key-nya, mungkin kalau menggunakan Facebook dari Facebook, terus URL-nya. Kemudian bisa langsung di-record juga streamnya. Kemudian kalau yang ini kita recording biasa, nanti disimpannya bukan di Facebook atau YouTube, tapi langsung di hard disk kita. Mungkin Mbak Yunita itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, halo Mbak Yunita. Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Yunita. Sesi diskusi ya. Iya. Iya. Baik, makasih Bu Dora. Artinya yang sangat menarik dan bagi beberapa dari peserta pada saat ini merupakan hal baru dan ini adalah ilmu baru. Maksud saya terima kasih atas materi yang sangat menarik ini dan untuk pembelajaran khususnya dalam pembelajaran daring seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Dan selanjutnya untuk mengefisienkan waktu kita masih memiliki waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Jadi kita alokasikan waktu sekitar 40 untuk diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham, ada tadi yang bergabung, ada yang hendak ditanyakan. Nanti sesudah itu dengan kesimpulan atau closing statement. Nah untuk itu saya lihat di sini tadi dalam daftar nama ini sepertinya tidak ada yang raise hand ya. Mulai dulu dengan pertanyaan yang di kolom chat. Ada tadi sebagian sudah dijawab oleh Bu Dora dan Pak Erik. Namun saya lihat dulu satu mungkin ada yang terlewatkan. Halo, Bu. Itu baru kita bertanya langsung. Ya. Sebentar Pak ya. Sebentar. Saya lihat dulu.
Ya, sepertinya ini tadi hampir semua sudah dijawab ya, masih dalam proses pengiriman jawab di My Keyboard Companion. Jadi sekarang langsung saja bertanya. Silakan satu persatu untuk bertanya dengan mengaktifkan mic-nya. Ya, silakan. Halo, Iya, dengan Bapak siapa? Pak Dadan Bu, ingin bertanya. Iya, Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Yang lain mohon mic-nya dinonaktifkan dulu. Kan diri dulu Pak, biar kita kenal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Daud dari Mandua Cirebon. Pengikutnya Mas Erik. Ya, beberapa hari ini terus sama Mas Erik. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Menarik sih review buat ini, tapi sayang tadi agak terputus-putus itu penjelasannya. Kemudian fitur-fiturnya juga saya coba buka-buka, waduh ternyata banyak yang belum kenal. Nah sebaiknya coba Ibu beberapa bagian itu dikenalkan lagi. Saya buka di laptop, loncat-loncat dari akhirnya tidak bisa diikuti, apalagi tadi pakai desktop gitu. Katanya memang ada beberapa fitur-fiturnya yang agak berbeda. Seperti contoh misalnya saya buka ada Magic Box, isinya itu hanya ada 3 yang muncul gitu, ada Drive, kemudian ada gambar, ada apalagi kemudian itu hanya 3. Waktu awal-awal saya buka itu ada YouTube di situ, tapi pas buka lagi kok nggak ada gitu. Yang selanjutnya ini tentang yang recording gitu. Ini gimana caranya Bu? Tadi karena Ibu menunjukkannya itu kecil sekali. Kok mohon maaf suaranya bisa agak keras dikit Pak? Ya. Ibu tadi yang kedua tadi tentang apa? Tentang recording nih, recording yang mana gitu. Recording ya. Nah, itu gimana caranya gitu. Saya coba recording itu itunya kelap-kelip terus tuh, ada kayak apa ya? Kayak buat videonya tuh nyala terus, apa jalan atau tidak. Terus tadi gimana tuh cara mengimpor PPT misalnya? Saya nggak kelihatan gitu, Ibu menunjukkan itu nggak kelihatan gitu, dari mana ngambilnya gitu, dari menu yang mana, dari yang mana gitu. Jadi mohon dijelaskan dulu fitur-fitur yang ada di My Keyboard ini. Kemudian yang terakhir ini tentang My Keyboard ini berarti kalau misalnya kita ke siswa itu harus nginstalnya yang mana? Yang My Keyboard Companion atau My Keyboard yang biasa itu? Apa harus dua-duanya atau gimana Bu? Terima kasih, itu saja barangkali Bu. Baik Pak Dadan, terima kasih pertanyaannya Pak Dadan. Kan Bu Dora langsung menjawab. Yang pertama tadi Bapaknya seperti masih ada yang mengirim sepertinya. Bapaknya tadi kan tanya untuk menu-menunya ya. Iya, fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya. Bapak tadi yang pertanyaan yang terakhir tadi kan bertanya untuk siswa yang dipakai itu My Keyboard yang mana? Kalau untuk yang My Keyboard ini nanti kan sistem pembelajarannya itu bisa kita via streaming atau via face to face melalui video conference seperti ini. Kalau seperti itu nanti siswa cukup melihat materi yang Bapak sajikan itu dari Bapak, misalkan dari video conference atau misalkan dari Zoom, Webex atau dan lainnya. Nah, untuk memberikan respon, siswa harus memiliki yang seperti tadi Pak, My Keyboard Company. Halo, untuk yang ini dulu gimana Bapak? Ya, gimana Pak? Pertanyaan ketiga, ya baik. Silakan Bu, yang kemudian dan kedua tadi tentang fitur dan seterusnya. Tentang fitur ya. Sebentar saya tanya ke Bapak. Sebentar, Bapak yang dibuka itu My Keyboard yang versi apa Pak?
Saya lupa versinya. Bukan, maksud saya yang di web atau yang di... Saya yang di laptop itu saya buka web. Yang di web ya Pak ya? Memang kalau yang bukan desktop, yang di web seperti ini memang ada perbedaan untuk fiturnya. Tidak selengkap yang di desktop. Coba saya tunjukkan sekilas. Misalkan di sini tidak ada menu browser. Yang paling kelihatan itu, tidak ada menu browser. Kemudian untuk magic box-nya itu cuma ya. Kenapa? Karena di sini nggak bisa Bapak, emang ukurannya segini. Mungkin untuk saya zoom screen-nya seperti ini tak Pak? Bisa di zoom ya. Iya. Ya, zoom aja Bu. Maksimal oh ya. Sudah kelihatan Bapak? Ya, nah, ya kelihatan. Kenapa? Ini saya kasih clue-nya sedikit aja ya, karena nanti kalau membahas yang di sini juga nanti waktunya terlalu panjang. Karena kalau di sini siswa ini nanti langsung bisa berinteraksi, nanti muncul di sini. Jadi untuk menu draw, polling, vote itu tidak ada di sini. Intinya seperti itu Bapak. Jadi Bapak tetapi untuk yang menu lebih lengkap dan lebih sederhananya itu memang pakai yang MyViewBoard for desktop. Untuk mungkin Bapak bisa download dulu nanti untuk MyViewBoard for desktop. Ini saya kecilkan lagi ya. Ya. Kemudian tadi Bapak juga tanya untuk recordingnya ya. Betul. Untuk recording menunya ini Bapak, bisa kelihatan nggak kursor saya? Kalau yang di sini nggak bisa di zoom sepertinya. Ya, ketiga dari kiri. Yang kayak kamera Pak. Ya. Ketiga dari kiri ya. Iya, yang sebelahnya kayak jangkar ini. Pak ya ini bisa diklik. Bapak, kalau untuk tempat downloadnya yang MyViewBoard for desktop tadi sudah dicoba download Bapak? Kalau di download belum, cuma saya buka langsung dari web aja. Saya belum. Mungkin saya ulangi tadi untuk downloadnya di ini. Di seperti ini yang ada menu download kayak seperti biasanya, panah ke bawah itu diklik aja, nanti langsung ada menu pilihan downloadnya. Atau mungkin Bapak nggak pakai Windows ya? Pakai. Tadi saya langsung buka di. Oh iya. Nah, saya nggak download dulu. Oh iya Bapak. Cuma buka yang pertama dengan yang kedua kok beda menu. Mungkin Bapak yang pertama yang dibuka virtual classroom ya? Kenapa Bu? Mungkin Bapak yang pertama tadi yang dibuka yang ini. Betul, ya. Ini beda lagi. Memang untuk yang MyViewBoard itu sebenarnya dia punya produk unit seperti LCD. Nah, di sini tetapi dia yang dijual itu LCD-nya itu. Kalau untuk aplikasinya semuanya free. Walaupun nggak ada versi premium atau apa, memang namanya versi premium tetapi free. Nah, di sini memang ada 3 jenis MyViewBoard yang untuk browser ini,
Classroom. Kalau Classroom itu nanti seperti di kelas, cuman dia juga kurang lengkap menunya. Yang paling lengkap adalah yang di desktop. Berarti kalau yang 3 pilihan tadi yang sebelah kiri atau yang tadi? Yang kelas ini? Kalau 3 pilihan tadi lebih baik kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, Bapak download aja Pak yang desktop. Kalau ini juga menunya kurang lengkap. Ini nanti kalau misalkan ada siswa yang online, itu kelihatan di sini. Kemudian kita bisa, ini mungkin kapan-kapan aja ya yang ini, kita kembali ke yang desktop dulu. Gimana Bapak, apakah ada? Ini Mbak, yang tadi start recording itu berarti itu merekam apa yang kita kerjakan pada saat itu gitu ya? Iya. Iya Bapak, benar. Kalau kita merekamnya mulai dari awal, kalau kita mau streaming, otomatis mulai dari awal Bapak. Kita mulai record. Nah, yang start recording ini untuk streaming gitu? Ada 2 macam Bapak. Ini ya yang diklik kan tadi, saya ulangi lagi. Yang nomor 3 dari kiri ini ya Bapak ya. Oh nanti, ini soalnya juga bisa dipindah-pindah. Ya. Ya mungkin beda yang saya buka tadi ya. Iya, Bapak beda buka. Oke deh. Dilanjut aja. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak dan Daud yang sudah memberikan pertanyaan saat ini. Semoga bermanfaat dan jawabannya sebenarnya bisa puas dengan jawaban tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanya yang kedua. Silakan mengaktifkan mic-nya. Tadi ada suara ibu saya dengar ya. Ya, halo. Silakan, kesempatan diberikan. Saatnya untuk bertanya langsung. Ya, sambil menunggu penanya, kan untuk tidak lupa mengisi presensi, sudah ada presensi di kolom. Dan tadi ada yang menyatakan bahwa hasil recordingnya ya dalam film kita saat ini pasti akan di-share, nanti akan di-share di grup Kelor dan mungkin bisa diteruskan di beberapa grup khususnya. Ya, baik. Masih ada? Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eni Astuti, Bu dari Boyolali. Mau tanya, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Dora, selamat sore Mbak Eni. Ya. Terima kasih atas semua ilmunya. Cuma saya masih agak bingung sedikit Bu. Setelah saya buka di apa itu Play Store tadi itu kan ternyata ada 3 jenis ya Bu ya. Iya Ibu. Kemudian yang tadi yang dipraktekkan sama Bu Dora tadi berarti yang screen recorder. Yang mana Ibu? Ini kan yang apa? Saya lihat itu kan jenisnya di sini yang waktu tadi mau saya download itu ada 3 macam. Iya. Yang satu your digital itu ya, yang kemudian yang satu kemudian yang satunya screen recorder. Nanti yang dipraktekkan dari awal yang untuk PDF segala itu berarti pakai yang screen recorder apa yang cloud Ibu? Mohon maaf, Ibu ini di Play Store ya? Ya. Ibu? Ya tadi bukanya juga di laptop Ibu. Di laptop itu terus saya kok melihatnya ada 3 macam. Sebentar Ibu, kok 3 macam ya? Iya. 3 macam apanya Bu maksudnya? 3 aplikasinya itu 3 jenis itu saya lihat. Oh iya. Oh iya mungkin. Iya. Mungkin Bu yang aplikasi di Play Store dan WB dan MyViewBot-nya itu ada screen recorder satunya, kemudian satunya yang itu yang apa? Your digital yang cloud itu loh Bu. Terus yang tadi yang dipraktekkan untuk ngirim, untuk buka PowerPoint tadi yang screen recorder kah? Ibu mohon maaf, kalau yang setahu saya kalau yang screen recorder itu kok saya belum tahu ya Bu ya. Jadi memang benar ada 3 jenis. Itu MyViewBot yang ini.
Ini ya Bu, ya kelihatan nggak Bu? Yang saya. Iya. Oh, Ya. nggak ada kepanjangannya apa ya? Kemudian yang ini virtual classroom. Kalau dua ini dia berbasisnya web Ibu. Jadi tidak bisa di-download. Kalau kita mau download, kita klik yang ini Bu. Iya. Saya coba Ya, praktekkan makanya klik ya tadi Bu. saya pas buka kok di Play Store kok ada 3 gitu. Oh Ibu bukanya di Play Store. Iya, di Play Store di laptop. Oh ya, yang berbasis Play Store laptop. Iya, Play Store yang di laptop. Bu Dora, silakan Bu. Mungkin yang di laptop atau yang di Android? Kalau Play Store biasanya di Android. Ya? Saya pakai Play Store laptop, Ibu. Play Store laptop itu tadi saya lihat itu langsung muncul 3 macam. Yang satu itu My Viewport Screen Recorder, yang satu itu My Viewport Your Digital, itu yang pakai cloud itu, kemudian yang satunya kemudian gitu. Terus tadi yang pertama kali saya kalau yang PHP tadi saya pakai yang kemudian itu yang terjawab soal tadi. Kalau yang di laptop itu saya nyoba klik yang satunya yang pakai screen recorder, tapi kok itu berbayar gitu ya Bu ya? Kok setahu saya enggak ya Bu, kalau screen recorder kayaknya My Viewboard belum punya Bu. Kalau setahu saya mungkin, tapi kalau memang ada dan saya belum tahu itu saya kurang tahu lagi. Cuman kalau yang saya tahu My Viewboard itu ada My Viewboard yang web, yang desktop, sama My Virtual Classroom, sama yang unit yang bentuknya LCD yang kalau misalkan Bapak Ibu nonton di tutorial di YouTube itu nanti pasti yang ada yang My Viewboard yang pakai unit itu tadi, yang LCD. Kalau yang screen recorder, maaf saya kok belum tahu ya Bu. Iya. Oke, tadi cuma tadi yang dipakai contoh tadi yang nggak ada itunya ya, belakangnya nggak ada. Yang di download My Viewport gitu ya. My Viewport. Yang ini Bu. Iya. Saya praktekkan lagi ya, diulang ya. Ini kan kita ke myviewboard.com ya, myviewboard.com. Kemudian kita kan akan sign up atau login seperti tadi. Kemudian setelah login, kita akan disuguhkan menu yang seperti ini, Bu. Iya. Nah, kemudian kita pilih yang ini, yang panah ke bawah, atau icon download, Ibu. Kemudian kita klik. Tetapi ini untuk Windows ya. Iya. Untuk Mac memang belum ada. Kemarin sempat tanya sama teknisinya juga belum mau mengeluarkan katanya. Nah, ini kita pilih yang ini, My Viewboard for Windows 64 bit. 64 bit aja, yang 32 kok belum ada sepertinya. Oke. Ya, gimana Bu ini hasil recordingnya juga di sini berbentuk hasilnya nanti seperti apa ya, bayangan saya kan seperti apakah seperti flash video yang oh gitu ya? Iya, MP4 nanti Bu. Oh gitu, MP4. Iya. Terima kasih Bu Dora. Terima kasih banyak. Bu. Ya. Soalnya karena tadi mungkin ada ini jaringan yang agak terputus, kurang nyambung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam ya. Baik, Bu Eni dari Boyolali. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Masih ada kesempatan. Masih sekitar 20 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada beberapa hal mungkin yang perlu ditanyakan. Waktunya sekarang untuk langsung. Mumpung kita bisa langsung bertanya kepada pemateri. Silakan. Di kolom chat ini tadi sambil menunggu ya. Jadi di Play Store Pak. Nah ya, ini mungkin Ibu Dora mungkin bisa kembali yang di Play Store itu, yang untuk aplikasi yang mana yang dipakai, mungkin untuk guru yang mana, untuk siswa yang mana, biar lebih paham mereka. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Kalau untuk guru, saya merekomkan pakai yang desktop yang di download ini tadi.
Cuman ini nanti kita kan pengajarannya tetap share screen seperti ini atau via streaming. Kalau streaming kan bisa via Facebook ataupun YouTube. Kalau share screen via video conference bisa Google Meet atau apa, dan atau Webex atau Zoom atau yang lainnya. Share screen seperti ini. Jadi siswa cukup punya yang MyViewBoard Company itu tadi. Android. Yang di Android, iya. Sebentar. Ya, sudah dibantu sama Pak Erik ya. Di kolom chat juga ada jawabannya. Terima kasih Pak Erik. Gimana Mbak Yunita? Ya. Sepertinya sudah ya. Ini juga sudah dibantu oleh Pak Erik di kolom chat, sudah disampaikan juga seperti tadi. Memang kalau atau host bagusnya untuk versi desktop, dan yang untuk siswa ya untuk MyViewBoard Companion atau yes. Ya, paham ya. Kemudian ini boleh di-share. Oh ya, nanti saya share kembali, tadi sudah ada, mungkin ini baru masuk ya. Nanti di-share kembali link materinya. Mungkin masih ada. Silakan Bapak Ibu. Ya, masih ada kesempatan. Mumpung materinya di sini. Silakan. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup paham dengan pemaparan ini? Banyak yang belum, masih harus banyak belajar dengan banyaknya fitur. Hampir komplit nih fiturnya. Iya, dan informasi kalau MyViewBoard ini dia ada di apps-nya G Suite. Jadi di G Suite apps itu ada MyViewBoard juga. Oh iya. Ini karena baru saya. Ya. Ini adalah materi yang. Mohon maaf, dengan siapa ini? Ahmad. Pak ini. Oh iya Pak, silakan Pak. Iya, ini baik sekali sih ya. Tapi karena hal baru bagi saya sendiri, baru membuka juga, jadi butuh pengenalan lebih jauh lah ya. Ini adalah merupakan hal awal bagi saya. Terima kasih sekali atas materi yang disampaikan pada saat ini, sehingga nanti akan belajar untuk selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Ahmad Mahfudi. Sama, masih banyak yang merupakan hal baru ini Pak. Memang kalau hal baru kita harus belajar, dan belajar harus bisa bereksplorasi sendiri ya, supaya bisa lebih ahli dalam mengoperasikannya. Dan biar sama-sama ini akan di-share juga link recorder di-share ke YouTube, nanti di grup IG dan di grup Kelor. Ya, ada rekamannya nanti ya dari awal sampai selesai VCon ini. Masih ada Bapak Ibu yang akan bertanya langsung? Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, mungkin Ibu yang bertanya. Oh ya, ada. Silakan. Halo Ibu Dora, selamat siang ya. Ibu Rayunise. Iya. Mau tanya Bu. Iya Bu. Halo. Gini, kalau kita mengikuti. Halo. Iya Ibu. Ya, kalau kita ikut live streaming itu pakai StreamYard itu, kalau share screen itu misalnya pakai PowerPoint, terus nanti masuk di aplikasi ini dulu, atau kita pakai streaming kita dulu baru masuk ke aplikasi ini Bu? Kita kalau di MyViewBoard, Mbak Yunita ini bisa langsung saya tanggapi? Iya. Langsung. Kalau di MyViewBoard itu kan sudah ada fasilitasnya ya Bu, kita langsung bisa streaming via MyViewBoard.
Jadi langsung dari My Viewboard aja. Kemudian kalau ibunya mau menyampaikan materi lewat PPT atau PowerPoint, nanti PowerPoint-nya bisa ibu buka dari My Viewboard juga. Seperti yang saya contohkan tadi. Ini itu SMK Master. Oh gitu. Jadi PPT-nya dari My Viewboard ya? Iya. Sambil misalnya menerangkan itu bisa coret-coret di situ gitu ya? Bisa Ibu. Memang fungsinya dari virtual board itu bisa kita coret-coret papan tulis biasa, cuman kan produk digital seperti itu. Share screen-nya lewat stream ya dulu kan? Misalnya putus-putus Ibu. Bu Rahayu sih, suaranya putus-putus. Ya, gimana? Ulangi. Kan? Berarti tadi. Ini dulu, misalnya kita share screen lihat dulu, terus nanti masuk PowerPoint-nya My Viewboard itu. Iya. Ibu, apa perlu saya ulangi caranya import file dari PPT? Ya, boleh. Kita pakai Magic Box. Ada dua cara ya Bu ya. Kita pakai langsung Windows ini tadi dan kita bisa pakai Magic Box. Kalau pakai Magic Box seperti ini. Kita kalau PowerPoint atau nanti kalau pakai Google Slide berarti kita pilih yang ini, icon drive. Kalau PowerPoint otomatis ada di drive di hard disk kita. Kita buka ini, yang menunya ini ya Bu ya, yang kotak kayak gambar hard disk. Nanti kita pilih misalkan saya contohkan ini aja PowerPoint yang ada. Kita drag. Itu suara siapa ya? Mohon dimatikan dulu. Main Bapak Ibu. Ya. Lanjut Saudara. Agak lama nunggunya untuk membuka PowerPoint lagi. Atau mungkin ibunya nanti bisa buka PPT-nya di PowerPoint-nya di sini dulu, di My Viewboard dulu. Cuman kalau sudah kebuka semuanya, nanti kan tampilannya seperti ini Bu. Nanti baru bisa streaming biar tidak terlalu berat nanti dalam membukanya. Bu Rahayu Ningsi akan berpengaruh ya Bu ya. Bisa memahami ini Bu? Ya, terima kasih sudah sedikit membantu. Makasih Bu Dora. Sama-sama. Ya, baik. Ya, mungkin masih ada lagi sebelum tadi itu loh Bu. masih boleh dulu ya. Masih ada. Kalau streaming dan ini dengan siapa ya? Dengan Ahmad Muhrodi. Iya, Ahmad ya, silakan Pak. Itu tadi Ya, kan gimana, dijelaskan sama kan. Kalau buka PPT-nya dulu akan lebih ringan daripada buka streamingnya dulu. Ini jadi akan lebih efektif menggunakan PPT-nya dibuka dulu baru streaming ya. Iya Bapak. Silakan. Oh ya, terima kasih. Berarti yang pakai Windows itu ya, Bu ya, yang lebih ringan dibanding di dalam. Iya. Sebenarnya lebih ringan yang pakai Windows ini. Ya, gitu ya. Ya baik, terima kasih. Masih ada mungkin ditambahkan oleh Bu Dora? Ya. Sebenarnya sebaiknya seperti kayak kita mau ngajar biasanya ya, kita siapkan dulu lah apa-apa materi yang mau kita siapkan di sini, baru setelah misalkan PowerPoint atau mungkin video, gambar dan apa-apa itu kita siapkan dulu, baru kemudian setelah siap semuanya kita baru buka streaming. Jadi nanti tinggal next slide aja.
sambil kasih anotasi atau apa, kita coret-coret mana yang perlu dijelaskan ulang pakai tangan, tulisan atau lainnya. Oh ya, baik. Udah boleh bertanya. Ya, terima kasih. Silakan, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Megawati dari SDN Lenteng Agung 06 di Jakarta. Ini Iya, silakan Bu Mega. Mantan presiden. Iya. Ini Salam Ferry, ketemu lagi. Halo. Yang ingin saya tanyakan, fungsi Viewboard ini bisa nggak seperti kita ngajar di kelas, selain kita menulis di papan tulis, siswanya juga ikutan menulis gitu. Misalkan ada pertanyaan yang saya lontarkan ke anak, kemudian mereka seperti biasa kalau di kelas kan berlomba-lomba untuk maju ya, dan ngejawabnya di papan tulis langsung. Nah itu bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kan langsung dijawab, Bu Dora. Bisa Ibu, menggunakan yang seperti tadi. Jadi mereka harus download aplikasinya juga ya? Iya. Kalau misalkan mereka tidak punya aplikasinya, sedangkan kita jaraknya tidak di satu tempat, itu pasti perantaranya bingung nanti Bu, apa yang mau memperantarai. Oh iya, berarti memang ini. Soalnya kan terkendala kondisi saat ini ya. Iya. Orang tua itu keluhannya ketika kita minta untuk download aplikasi baru, mereka itu keterbatasan fasilitas di HP-nya gitu. Jadi terkadang memang banyak variasi atau kreasi-kreasi pembelajaran, cuma balik lagi ke orang tua yang keterbatasan fasilitas di HP-nya gitu. Kadang saya sendiri mengkombinasi gitu ya materi-materi atau bentuk soal atau bentuk pengajaran biar anak nggak boring gitu ya, tapi larinya ke orang tua juga, misalkan nanti di video ini ya bikin wawancara dengan orang tua. Nah, langsung ada, ya Bu HP saya full langsung hang nih gitu. Jadi bisa nggak pakai video gitu. Jadi dalam kondisi sekarang gitu ya, dan perekonomian juga, karena kan mereka juga harus kuota ya, Iya. jadi agak berat juga buat saya untuk memvariasikan pembelajaran nih jadinya. Jadi banyak guru juga akhirnya ujungnya ya udah kasih tugas di WA group, kemudian mereka membalas dengan foto ya, foto kiriman tugas gitu aja sih. Kalau saya awal-awal gitu, semua hasil karya anak ke saya gitu, wah langsung hang kan, langsung full. Benar-benar. Terus akhirnya saya coba lewat link Google Form gitu ya, absen lewat link, kemudian laporan tugas lewat link, evaluasi pembelajaran juga lewat link gitu. Gitu aja sih. Cuma ya memang terkendala mereka-mereka yang nggak bisa, ya ujung-ujungnya balik lagi kirim WhatsApp ke saya. Karena kan kalau WhatsApp terbatas ya, kita belum download atau kita belum buka, mereka udah hapus di HP-nya, kita bisa buka lagi gitu. Mas curhat sedikit ya, banyak maksudnya. Ya, kenapa memang Bu. Ya. Ada lagi mungkin Bu Mega tanya ini? Iya. Itu aja. Ya, tentang pertanyaan tadi ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Meg. Iya. Halo, bertanya. Iya. Iya, silakan dengan apa ini? Saya tidak lihat. Silakan Ya, Pak. Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Kamu bertanya nih untuk aplikasi ini. Iya, Bu, betul. Sebentar, Apakah dengan Pak Sumarso. Iya, dari mana Pak? betul. Dari mana? Iya, terima kasih, Bu. Ya. Dari Pandeglang, Bu, mau bertanya. Ya. Apakah untuk siswa harus memiliki akun di Viewboard ini untuk berpartisipasi, misalkan mengerjakan kuis dan sebagainya, Bu? Seperti itu. Yang kedua, ini mungkin harus ditekan lagi, kan tadi saya juga agak terganggu dengan suara-suara di tempat saya. Artinya yang ditampilkan di share screen ini ya, Bu, ya ini hanya bisa dilihat oleh siswa manakala kegiatan Vicon ya Bu ya, baik menggunakan Zoom maupun Webex gitu ya Bu ya.
di menu share screen oleh guru. Mungkin itu Bu, pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarso. Silakan Bu Dora langsung dijawab. Baik Pak Sumarso. Pertama, Jadi nanti untuk siswa memang sebaiknya kalau punya aplikasi itu diloginkan aja karena oh ya ini untuk yang aplikasi My Viewboard Companion ini memang dia enggak besar, cukup kecil, jadi saya rasa cukup ringan sebenarnya kalau memang memori HP-nya enggak full banget itu sepertinya cukup ringan. Kemudian memang sebaiknya si siswa meregistrasikan namanya, jadi nanti kan biar kita tahu siapa yang mengirim. Kan ada namanya itu Pak. Ya, Nah, betul Bu. kemudian My Viewboard ini memang benar siswa bisa istilahnya melihatnya atau mengaksesnya itu ketika kita share screen. Tetapi karena ini dilengkapi dengan streaming dan streaming itu tadi juga dilengkapi dengan recording. Kalau Bapak menginginkan siswa bisa mengakses kapanpun, mungkin sebaiknya Bapak pakai streaming, kemudian streaming itu direkod langsung di-post. Jadi nanti bisa diakses siswa kapanpun. Ya, terima kasih Bu. ya baik. Ya, bagaimana Pak Sumarso? Ya, sementara cukup Bu, sementara cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sumarso. Ya, waktu kita 15.47, mungkin satu penanya lagi ya. Silahkan. Masih ada? Sambil saya lihat kolom chat, mungkin ada link. Jangan lupa mengisi presensi ya Bapak Ibu. Oh, ini ada yang baru hadir. Silakan, mungkin ada yang akan bertanya, satu lagi yang terakhir, penanya terakhir. Sudah cukup, tapi saya rasa masih ada yang penasaran ya. Yang masih mau bertanya, silakan Bapak Ibu, saatnya sekarang bertanya langsung. Ini kebetulan saya tidak masuk grup Keller dan bukan dari Iji Sultan. Tuh, Ibu Susan.